Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran Universitas Negeri Malang, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Penelitian kami berjudul pengembangan aplikasi GEMA, Game Edukasi Matematika dengan pendekatan gamifikasi dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Baik, anggota peneliti pada penelitian ini yang pertama Suharsono Bantun, saya sendiri, kemudian ada Ibu Jayanti Yusmasari dan Risnayanti. Nah, kita mulai dari latar belakang dan tujuan dari penelitian ini. Jadi saat ini pengajaran matematika di sekolah dasar itu memerlukan metode yang kreatif dan efektif ya untuk memastikan pemahaman mahasiswa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pengajar di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Kolaka, itu menunjukkan bahwa ada tantangan dalam hal penyediaan media pembelajaran yang efektif, terutama itu dalam mata pelajaran matematika. Jadi banyak guru masih mengandalkan metode konvensional seperti menulis di papan tulis, buku teks, kemudian dengan menggunakan metode ceramah ya. Efeknya apa? Ya mungkin efeknya itu berpengaruh ke kurang menarik bagi siswa. Mata pelajaran matematika itu menjadi kurang menarik bagi siswa. Kemudian penelitian ini dikhususkan untuk kelas 2 SD ya, di mana menurut kami kelas 2 SD itu siswa itu sedang dalam tahap atau mengalami masa perkembangan otak yang sangat pesat ya. Kelas 2 SD itu memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan mendukung perkembangan yang kognitif untuk mereka. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif dan efektif ya, terutama dalam mata pelajaran matematika. Tujuan dari penelitian ini yaitu menciptakan aplikasi GEMA, Game Edukasi Matematika, yang akan membantu siswa dalam memahami matematika dengan cara yang lebih menyenangkan. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan gamifikasi. Jadi gamifikasi itu merupakan teknik pembelajaran yang mengadaptasi elemen-elemen permainan seperti skor, poin, dan hadiah ya ke dalam konteks pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memotivasi mereka untuk belajar lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan metode apa yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi GEMA. Nah, metode yang kami gunakan untuk mengembangkan aplikasi GEMA yaitu metode EDDI. Nah, metode EDDI itu terdiri dari 5 tahap. Pertama, analisis. Nah, dalam tahap analisis ini kami mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pembelajaran matematika yang ada di kelas 2 SD. Nah, analisanya itu mencakup pemahaman tentang kurikulum, materi belajar, dan kebutuhan siswa dalam konteks pembelajaran matematika. Kemudian desain. Pada tahap ini berdasarkan hasil analisis, peneliti merancang desain aplikasi GEMA dengan pendekatan gamifikasi. Nah, desainnya itu mencangkup terkait dengan tampilan antarmukanya, fitur-fiturnya, konten pembelajaran, serta elemen gamifikasi yang digunakan di aplikasi ini. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pengembangan. Nah, di sini mulailah dibuat aplikasi GEMA.
Nah, aplikasi ini dikembangkan menggunakan eh, aplikasi ini dikembangkan berbasis Android ya, menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian untuk mengembangkan aplikasi Android itu eh, menggunakan Java, digunakan juga Android SDK atau Software Development Kit. Nah, SDK ini menyediakan API yang dapat digunakan oleh pengembang untuk mengakses fitur-fitur perangkat yang ada di Android seperti kameranya, GPS-nya, dan banyak lagi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu implementasi. Nah, di dalam implementasi ini setelah selesai dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Java, diimplementasikan. Jadi pada saat diimplementasikan itu diterapkan langsung di kelas 2 sekolah dasar. Yang memakainya tidak hanya guru, jadi guru dan siswa juga menggunakan ini. Kalau guru itu menginputkan materi-materinya, kemudian membuat gamenya, kemudian kalau siswa itu diperkenalkan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, pada tahap evaluasi ini kami meneliti efektivitas aplikasi Gema dalam meningkatkan motivasi, pemahaman, dan prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika. Evaluasi ini mencangkup pengumpulan data dari siswa, guru, dan hasil ujiannya. Nah, kemudian data yang nanti dianalisis untuk menentukan sejauh mana aplikasi ini memberikan dampak positif dalam proses pembelajaran. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi yang kami kembangkan. Nah, dari dalam aplikasi ini paling tidak ada 4 fitur utama, yaitu ada materi belajar, kemudian ada permainan, ada video belajar, dan ada petunjuk penggunaan aplikasinya. Nah, dalam aplikasi ini menurut kami konten yang digunakan itu karena asal kontennya itu dari pihak sekolah, dan kami menganggap kontennya sudah sesuai dengan yang digunakan di aplikasi ini. Kemudian interface-nya atau antarmukanya itu ramah anak. Kemudian ada variasi tingkat kesulitan di dalam gamenya. Jadi ada fitur permainan, di dalam permainan itu ada variasi tingkat kesulitan. Kemudian ada pembelajaran mandiri. Nah, pembelajaran mandiri itu bisa di game aplikasinya itu bisa digunakan dalam waktu 24 jam ya, berarti bisa belajar dari rumahnya. Kemudian permainan yang menyenangkan. Nah, tampilan ini merupakan tampilan yang kami titik beratkan, yaitu tampilan permainan. Nah, dalam tampilan permainan ada beberapa level permainan, dan levelnya itu menyesuaikan dengan tantangan yang diberikan ke siswanya gitu. Jadi permainan ini tidak hanya menguji pemahaman konsep matematika siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir logisnya siswa gitu. Kemudian kita masuk ke, setelah aplikasinya jadi, kami melakukan pengujian. Jadi sebelum benar-benar aplikasi diluncurkan, aplikasinya harus diuji dulu terlebih dahulu ya. Gunanya untuk memastikan bahwa sistem dalam aplikasi itu bisa berjalan lancar dan tidak akan muncul masalah seperti masalah error dan yang lain, dan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa diantisipasi sebelumnya. Nah, pengujian yang pertama yaitu pengujian black box. Jadi black box ini adalah metode pengujian perangkat lunak yang fokusnya itu pada fungsionalitas eksternal aplikasi, jadi tanpa memperhatikan detail internal code-nya. Pengujian ini juga memeriksa sejauh mana aplikasi berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu. Nah, hasil dari pengujian black box ini memberikan gambaran tentang sejauh mana aplikasi dapat digunakan
dengan baik oleh pengguna tanpa permasalahan fungsional yang signifikan. Nah, pengujian black box-nya ini sesuai yang kami uji, hasilnya semua sesuai. Seperti itu. Kemudian pengujian selanjutnya yaitu user acceptance testing. Nah, pengujian UAT ini adalah metode pengujian yang melibatkan pengguna akhir atau end user, dalam kasus ini guru sebagai pengguna akhir aplikasi. Dan juga tujuan dari pengujian UAT ini adalah untuk mengukur sejauh mana aplikasi memenuhi kebutuhan dan harapan penggunanya ya. Nah, guru dari sekolah dasar itu berperan sebagai responden dalam pengujian ini. Nah, berdasarkan hasil pengujiannya kami memperoleh hasil 85% itu sangat baik dari pengujian UAT-nya. Nah, hasil UAT-nya itu diukur dalam bentuk tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi. Jika tingkat kepuasan tinggi, maka itu menunjukkan bahwa aplikasi yang dirancang itu berhasil memenuhi ekspektasi pengguna. Nah, pada saat kami mengujinya itu hasil yang kalian dapatkan 85% dan itu masuk kategori sangat baik. Kemudian pengujian yang terakhir yaitu end-gain, pretest dan post-test. Jadi pengujian ini tujuannya untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa terhadap materi yang ada di dalam aplikasinya. Nah, materinya itu pemahaman siswanya itu terhadap materi itu sebelum dan setelah menggunakan aplikasi Gema yang akan diuji ya. Kemudian ada pretest, ada pretestnya itu, kemudian ada post-test, kemudian nanti menggunakan end-gain. End-gain ini merupakan metrik yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam pemahaman siswa. Nah, dari hasil pengujian kami, pretest dan post-test itu kami mendapatkan end-gain score itu 0,76 dan itu masuk kategori tinggi. Kita masuk ke kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang kami paparkan sebelumnya, bahwa kami dapat menyimpulkan bahwa aplikasi Gema yang kami kembangkan itu telah berhasil dikembangkan sebagai media pembelajaran yang menarik dan efektif untuk matematika di sekolah dasar. Kemudian aplikasi ini efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa tentang pembelajaran matematika. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.